dan sekali lagi tentunya kita yang hadir ada niat doa hajat dan kita mengetahui dari setiap kita yang hadir kita minta kepada Allah dipilih dengan takdir yang menyelamatkan dunia akhirat, takdir yang sukses dunia akhirat. Allah hasil niat baca surah dan sesuai rumah tangga kita, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, rahmat, dan ujung akhir hayat kita berpanjang beribadah di sisi Allah dan dimudahkan menghadap sakaratul maut, diberi bekal yang cukup, persiapan yang matang di hari yang baik dan orang-orang yang Allah ridhoi di akhirat. Akhirnya husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang memperjumpakan kita semua ini. Bersyukur la in syakartum la azidanakum. Bagi saya bersyukur maka syukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan mengucapkan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Allah kita diperjumpakan Allah di waktu yang istimewa, selesai sholat subuh dalam keadaan sudah zikir, sudah sholawat, sudah berdoa di tempat yang paling baik di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dari rumah menangkap sini, setiap langkah kita menjadikan pengubur dosa-dosa kita yang terdahulu, dosa zahir maupun dosa batin, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat keselamatan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua, guru, para asatidz dan pengurus masjid Al-Falah, tentunya kami di sini bukan menggurui tetapi berbagi pengetahuan. Seperti kata ulama, orang yang paling pintar sekarang ini, baik mengatakan ulama adalah YouTube, Google itu paling pintar. Jadi setiap permasalahan kalau ketik di situ muncul, tahu kalau banyak referensi. Nah, kita di sini memperkaya, berbagi keilmuan, bukan menggurui tetapi minta barokah. Di sini anak orang-orang tua saya sendiri di sini, barangkali kita dulu berpartisipasi di dari Pemkot ini, barangkali secara tidak langsung doa para sepuh-sepuh di sini, baik masih hidup sudah meninggal karena ilmu, mudah-mudahan jadi penerus, ada regenerasi lah untuk mengurus kegiatan-kegiatan agama. Nah, ini barangkali salah satu takdirnya. Teman-teman yang lain dari ilmu itu masih ada beruntung. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi pengurus masjid Al-Falah, yayasan maupun ketua masjid. Tidak bisa kita sebutkan namanya yang berperan ini, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini menjadi amal jariah penerus bergenerasi. Dan nanti boleh juga kalau ada yang ditanyakan, ditambahkan, terus itu kalau ada masukan boleh. Kalau kita duduknya di berpartisipasi ikut dakwah ini, mengajak untuk tiada lain kebaikan, mengajak untuk saling menghormati satu dan lain, tidak mencaci maki, tidak ada menghina. Silakan yang mana kita yakin, karena ada 4 mazhab imam kita pakai secara usul fikih. Imam Syafi'i kita pakai ini sholat dari Imam Syafi'i, gurunya ada Imam Hambali, Imam Hanafi. Nah, itu kita pakai secara mata, kelihatan mata. Tapi kalau secara batinnya, secara tauhidnya kita pakai Asy'ariyah.
Begitu juga hadis Bukhari Muslim ini, sholat dia Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dia mentaklid duluan lahir empat imam ini barulah sarah-sarah hadis, penulis hadis. Kalau Imam Bukhari dipakai orang sahih ini, dia meriwayat paling banyak meriwayatkan hadis yang sahih. Nah itu, jadi boleh juga nanti ada masukan, misalnya penambahan ilmu untuk memperkaya ilmu di dalam kita berdakwah Kota Palembang ini, dan mudah-mudahan pemerintah kita makin baik, makin jujur, dan korupsi mulai hilang di tanah air Indonesia ini. Baik jemaah salat subuh rahimahumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap kita yang duduk di sini. Aku perangai kita urusan dari bangun tidur. Itulah lahir Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan maulid ini, sunnah-sunnah Nabi itu jalankan. Karena menurut Allah dari Nabi Muhammad SAW, "Khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Tidak aku hadirkan, tidak menciptakan manusia ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah itu ada dua macam, ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan sangat rugilah kalau kita merasa diawasi oleh Allah, merasa kita ya Hayyu ya Qayyum, Allah Maha Hidup yang mengurus kita dari bangun tidur tadi. Kalau tidak kita sempurna ke minimal bangun tidur itu mengucap alhamdulillah. Kalau bisa dengan sunnah Nabi, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, duduk dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Engkau hidupkan aku, bahasa Indonesia nya. Ya Allah, setelah kau matikan aku semalam, kalau mau mati itu tak tahu diri dia mati, terus sudah pindah. Seperti tidur itulah. Apa yang dipikirnya, apa yang paling dicintainya, dia akan bernaung di nuansa mimpi itulah. Seperti itu. Kalau yang mimpi itu tercampur dari gedung tinggi, tercampur dari raja. Nah itu dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar setan. Begitulah kalau kita meninggal yang tidak baik. Tapi kalau kita meninggal yang baik, kan mimpi tak tahu lagi kanan kiri, bisa ini, penting nikmat-nikmatlah Allah berikan kepada kita. Kita disuruh mengucap alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan berpikirlah untuk ibadah kepada Allah. Kalau yang sudah terbiasa untuk sholat malam sebelum sholat subuh, kita ini menjalankan perintah Allah, masuk kamar mandi, misalnya kita nak toharoh, kaki kanan, keluar kaki kiri, kembali ke dalam masjid, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Minimal di sebelum masuk berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inna auzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kalau doanya, keluarnya alhamdulillah, alhamdulillah azaba azab pani. Kalau masuk masjid, Allahumma abwaab wa rahmati, kaki kanan, keluarnya Allahumma ni'af fadli. Itu Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat, masuk masjid. Keluarnya Allah kembalikanlah ke dalam pintu-pintu rahmatmu. Dia adalah pintu-pintu rahmat adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berwudu, mata kita terpandang akan dunia yang sudah kita pelajari, kita tauhid, cerita-cerita ulama tauhid, kita berhubung yang paling masyhur di zamannya, orang yang ahli tasawuf seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh kita pakai kalau serasi. Karena menurut mereka ahli tasawuf ini, dunia ini kalau dipandang dengan mata kepala, kita adalah orang yang paling hina. Kalau nengok baju itulah. Kalau nengok keran bocor itulah. Pikiran kita dengan mata itu tak kati kembali kepada ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah hadirnya tauhid ini, dia berkaitan dengan hati. Jadi orang Islam, orang yang memandang dunia dengan mata kepala, dia tidak akan selamat. Tapi kalau orang yang memandang dunia ini dengan mata hati, maka dia akan ahli zikir. Jadi kita terpandang air itu ada namanya sifat Allah yang pertama yang sudah kita pelajari, ya Rahman, ya Rahim, Maha Pengasih lagi Maha
Pikiran kita itu dibalik ke kebesaran Allah. Jadi kita lepas dulu urusan dunia. Karena di dalam hadis Nabi itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ana aqimi sholat, apabila saya mendirikan sholat, atau sahabat Nabi, dan dihadir oleh Utsman di riwayat hadis Muslim. Apabila saya melaksanakan sholat itu, kalau pas duduk itu pikiran aku mengganggu lah, pikiran ingat yang lain. Tetapi setelah melaksanakan sholat, takbir itu berdiri. Atau di hadis ini boleh dicek nanti hadis riwayat Muslim. Kadang lupa ayat saya ini, dan kadang juga lupa rakaat. Dan yang paling banyak di dalam sholat aku, ya Rasulullah, ini Utsman, sahabat-sahabat Nabi bertanya ini, mikir dulu di dalam sholat. Jika dia nak musuh kebajuan mungkin datang lagi. Nah, Rasulullah SAW menjawab bahwa wala Rasulullah SAW iza aqimi sholat, apabila engkau melaksanakan mendirikan sholat itu akan hadir, akan mengganggu yang namanya khazab, namanya setan khazab. Setan khazab ini setan yang membawa, yang mengganggu ruh di dalam jiwa seorang itu. Kalau badan itu tidak diganggu, yang tegak betul, maju kiblat betul, sewek itu tak boleh kedor-dor itu tidak. Tapi dengan di dalam hati, dan itulah namanya setan khazab, namanya khazab. Setan yang ngajak kita berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau diganggu oleh setan khazab. Nah, kalau di luar sholat, antara was-was lisan, nah itu namanya setan khonas. Itu hadis Nabi. Kalau ayat Al-Qur'annya dari Al-Zurul binas malikinas ilahinas bisa diwaswasil khonas. Khonas itu pasien itu adalah iblis yang menggelisah ke hati kita. Dua dia kegelisah. Kalau kita pikir besok berpacang-pacang, ini pasti datang dia. Dia gelisah. Padahal besok itu bukan waktu kita, bukan penentuan kita. Di tangan Allah semua. Besok itu kejadian sedetik ke depan ini, kita balik subuh ini, itu di tangan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang namanya Al-Malik, Al-Ghafur, Al-Qahar, Al-Jabbar. Allah yang menentukan. Itu cuma berhayal aja. Cuma boleh gitu kalau nak punya angan-angan, bukan punya angan-angan, punya visi-visi ke depan ini diperbolehkan. Tetapi tidak boleh punya angan-angan ini tidak. Kecuali angan-angan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak-banyaknya menjalan ke sunnah dan bergembira ria menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, dan berusaha bersandar kepada sifat Allah, asma Allah, menolak segala apa yang dilarangkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dua itu. Kita pernah sholat siap ini setan khazab ini akan ganggu kita sholat. Dan begitu paling Fatihah lewat. Tapi rakaat pertama dah, rakaat kedua mulai bercerita sampai salam. Kadang dia balik lagi dia. Kalau kita perhati kebacaan, tapi tidak boleh memasang hati, tidak boleh. Tetapi kalau yang lain zikir datang pula dia. Khazab ini. Mulut baik zikir. Alhamdulillah. Setan itu asal diganggu lagi mulut baik. Hati pun alhamdulillah. Dia tak tahu dibaca subhanallah maha suci Allah. Kata setiap maha suci Allah itu ada yang takjub di depan. Maha suci Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Di Al-Quran itu kata subhanallah itu ulama mufasir mengatakan sepakat bahwa di dalamnya itu pasti ada kejadian yang membuat kita takjub. Nah, kita setiap lima waktu itu tak takjub. Rukuk kita Allah Akbar. Baca bersaudara subhanallah azim wa bihamdi. La suci ya azim alaihi wa bihamdihi, kami memuji Allah. Subhanallah. Subhanallah itu apa? Itu rukuk nyebut nama Allah. Allah Akbar. Tulang bergerak ini Allah memuji
memuji, bukan bibir kita. Tulang ini juga subhanallahi ma fis samawati wa memuji Allah. Kepala kita ini ciptaan Allah. Suara sampai ke kuping, tak sampai dewek itu. Ada intonasi dia akan sampai ke kuping. Napas keluar itu siapa yang ngatur itu? Allah. Itu sudah Allah Akbar. Nanti lagi diri kita itu adalah implementasi gambaran bayangan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa Allah itu ada. Cuma kalau kita Allahu Akbar tak galak bahwa ruku itu adalah izin Allah, ruku itu adalah ciptaan Allah, ruku itu adalah kekuasaan Allah, ruku itu adalah tajalli Allah. Masih nak ruku kita rewek misalnya, masih nak suara kita rewek. Berarti dia cuma kebagian luar biasa ya. Itu galak diganggu oleh setan khazab. Khazab itu setan bohong. Dibudi dengan ruh kita, digawatnya jalan-jalan ke sini, ingat gawian ke sini, ingat limuran ke sini. Jadi gawat oleh setan khazab itu putus nyawa itu melodi. Loh ini selama dengan buah oleh siapa? Kan bila rombongan anak buah setan khazab. Maka di dalam sunnah itu ada yang mengamal ke al-Qur'an termasuk Allahumma yarham Ustaz Jabarudin. Kalau ada usul kamu minta ketika maka di rumah ada tu kalau ada nak pakai tauhid ini dari guru dari Yesus Musa kita pakai sifat Allah dan asma Allah. Oke, di balik Allah karena kita tak bisa menghadiri musuh di dalam solat, zikir di dalam solat tak bisa. Hak mutlak punya Allah. Jadi apa tugas kita mengenal Allah? Jadi bergembira dia menjalankan sempurna dengan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan itu dijawab setan khonas dan setan khazab dua ini. Tiada lain kata menurut Imam Ghazali, kamu bagaimana ini wahai guruku, kata murid Imam Ghazali, bagaimana saya akan menghalau setan-setan yang mengganggu. Setan tak bisa dihalau karena mengaku selain rajanya itu kuat dan ditakdir Tuhan gagal kuasa atas diri kamu, terus masukannya banyak dan sudut mana dia masuk. Nah, kalau kamu mau bebas dari godaan syaitan ini, atau Imam Ghazali ayuhal walad, wahai anakku, seperti kamu melihat seekor anjing di perjalanan di depan rumah seseorang dan anjing itu menggonggong, jangan kau lempar anjingnya, tetapi engkau panggil tuannya. Untuk menghalau suara yang bisik itu, jangan kau lempar anjingnya, jangan kau lempar anjing gigitnya. Kita di kebun juga kalau ada anjing pasti ada ini yang meliharanya, kita panggil tuannya. Begitu juga setan ini ciptaan Allah, lemah bodoh. Iblis itu bodoh. Kita yang khalifah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, hai para makhlukku, aku akan buat khalifah di siapa itu manusia. Jadi iblis setan itu di bawah kita. Jadi kita bermusuhan dengan iblis baik secara zahir maupun secara batin, tetapi dia banyaklah menggoda secara batin. Dan itu juga sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi, sujud itu paling dekat kita merasa akan hadirnya keesaan kebesaran Allah. Karena kita lupa subhanallah, habis ibadah kerja itu subhanallah bihamdihi, subhanallah, maha suci Engkau yang maha tinggi Allah, maha suci Engkau yang maha tinggi, maha gagah, maha agung. Kita pas sujud itu terasa. Kita baca artinya, kaget yang arti itu bukan kita, ialah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada bagian daripada nur kaget di hati kita, di kepala kita, nur itulah akan mentasbih sifat-sifat membunuh ini. Maka bukan saja di atas ilmu ini kita belajar, karena nanti ada atas ilmu, di atas ilmu itu adalah di dalam Al-Quran itu nur ala nur. Itu kita berharap mudah-mudahan yang hadir dapat sampai ke makom itu sudah jadilah ibadah lemah, urusan keluar sholat lagi gelisah lagi, balik sholat tenang lagi jadilah. Bagi
urusan dunia kita serahkan Allah, urusan akhirat kita serahkan Allah. Apa tugas kita mengenal Allah dan bergembira senang menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Apalagi di awal bulan kelahiran Nabi, tidak ada lain Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita ibadah setelah sudah benar, para orang tua, para guru, setelah sudah benar sholat itu kita tidak usah dirubah, zikir juga sudah benar, tinggal dibaca kayak artinya. Dan kita telaah tafsir ini dia kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarika lah, aku bersaksi tak bersyirik Allah, la syarika lah, lahul mulku, kala raja dan segala raja ya Allah, lahul mulku samawati wal ardi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa, Maha gagah, Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Nah itu artinya la ilaha illallah wa la syarika Allah, ajarna minan nar. Aku kita katakan Allah ajarna minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Itu artinya Allah ajarna minan nar, wahai Allah ya. Itu artinya ya arhamar rahimin, wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, wahai Allah. Nah, itu artinya wahai. Bisa juga ya Allah, wahai artinya ya Allah. Nah, itu ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Pas kita wirid itu kalau tahu, kalau bisa kita pasang arti tasbih di dalam hati kita. Jadi mulut kita berzikir, badan kita duduk, hati kita ini berjalan ke sifat dan asma Allah. Nah itulah namanya zikir, sebenar-benar zikir. Yang paling afdal zikir itu afdal zikri. Afdal zikir artinya la ilaha illallah. Dia ada afdal zikir kecuali dizikirkan Allah. Dia ada ucap ini kecuali atas takdir Allah. Dia ada suara keluar yang mendengar ini kecuali atas tolongan Allah. Dia ada aku bisa bergerak bibir ini, tenggorokan ini kecuali ciptaan Allah. Allah yang musawir, Allah ya khaliq. Khaliq itu dicipta. Kalau kita balik ke ruku, ciptaan Allah, sujud ciptaan Allah, maksiat larangan ciptaan Allah, termasuk yang mani larangan Allah. Kita berbuat apa zolim termasuk ya mani larangan Allah. Kita berbuat maling ibadah itu larangan Allah. Nah, dia akan tahu dan kita minta tolong supaya diizinkan Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tidak terasa sudah 7 jam 6 tausiah singkat ini. Kira-kira kalau ada yang ditanya, kira-kira ada yang ditambah ke, kira-kira ada masukan boleh. Kalau kita bukan guru tetapi berbagai ada masukan. Dan intinya yang dai-dai pemkot yang hadir-hadir mengajak sholat-sholat subuh di masjid-masjid dari subuh isya kalau disuruh dihidupkan. Karena masjid Lembong ini ada ribuan, tetapi banyak vakum terutama subuh. Supaya dai-dai itu kalau bisa merewangi lah, merewangi marputnya, merewangi pengurus masjid untuk sholat berjamaah dan pemanjangan masukan untuk pemerintah. Kalau kita juga di kota maupun provinsi kalau ada rapat-rapat, kalau ada masukan boleh dikasih saran, nanti kita sampaikan. Itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, kasih. Iblis hojam dari tadi. Kan riwayatnya kalau kita baca ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran, sholat, kan gitu kocar kacir lari kan. Nah tapi aku datang lagi. Nah, yang kedua pertanyaan aku kan, kenapa lah orang kafir sama orang Yahudi padahal dia jenius pintar-pintar ya. Kenapa dia tidak sampai otak dia pikiran itu ke tauhid ini? Artinya kan sudah segala rezeki apa yang suruh dunia ni, baik di langit maupun di dalam bumi, dalam laut, itu istilahnya pun banyak langsung. Orang dapat rezeki daripada
Kenapa tak sampai ke situ? Otak orang kafir dengan orang Yahudi, padahal dia terpitar dia. Nah yang macam itu tidak percaya dengan yang apa dah? Terima kasih tak. Ada dua untuk kita dari pengetahuan. Yang pertama tadi apa setan itu iblis yang kemasukan baca kita datang lagi. Itu kita itu dia datang lagi. Memang iblis itu setan itu menggoda. Memang dia gawi dia itu memang. Sampai kita mati, sampai nafas kita keluarkan dia akan derang. Sampailah titik terakhir melok dia ke neraka baru dia berhasil. Makanya kita yang sukses dunia ini menurut versi tauhid itu mereka yang sudah meninggal dan yakin masuk surga. Nah itu baru dia sukses. Kalau sukses dia kaya itu tentu dia sukses. Sukses misalnya amalan banyak, zikir banyak belum tentu. Kita sholat terus ingat. Tak menurut ulama itu apa dijiwa di akhir hayat dia. Itu kadang rindu meninggal pas ujung. Ada pas latihan sholat itu sholat. Pas latihan sholat jenazah itu bapak-bapak di ingat di Facebook meninggal pas takbir Allah menyapa. Nah itu di akhir hayatnya yang husnul khatimah. Tapi mudah-mudahan kita yang setan tadi yang menggoda tadi selalu kita berzikir ingat kepada Allah, dia akan tidak bisa masuk dia itu nyari pas saatnya lengah. Sampai kita disuruh berzikir ingat terus dengan Allah. Kalau ada perkumpulan yang bakal riba, bakal riba meminta, tidak ada langsung cepat kita nak menghilang ke yang biasa kebiasaan aja itu. Berdoa kepada Allah, dia ada gitu dikasih Allah gawi. Nah ini aku kebiasaan jam ini buka HP jam ini. HP itu banyak iklan yang tak ada bagus. Kita kepada Allah ada lagi. Yang asal itu dimasuknya set ditolong oleh Allah. Barang siapa berjalan ke tauhid dan bermakrifat kepada Allah, dia akan sampai kepada tujuannya dan dia akan tidak mungkin tersesat. Tidak mungkin dia akan melenceng kemana-mana. Itu kalau dia memang nak hidup dia itu untuk tauhid dan bermakrifat kepada Allah. Itu menurut tasawuf. Tapi menurut orang awam ini belajar tauhid, makrifat, tinggian, ilmu, pening sehari biasa-biasa deh. Naik. Kita belajar Al-Quran, hadis Quran ini belum tentu sampai, belum ada jaminan tolongan Allah. Bisa jadi tak kawan. Jadi kawan, apalah supaya kita tak langsung mengamalkan 30 juz tahu tafsir lebih sudah 2-3 kali. Aduh, kalau dosa kita lebih besar dari lain. Kalau dosa kita tak besar, Allah tak maha pengasih yang mengenai. Tapi jadi kita paling sombong. Kita paling takabur, suara kita dia paling bagus. Yang lain bawah nak, yang itu murid aku lalu, desa itu. Itu belum tentu kenapa. Terus uang ahli, uang kayu banyak sedekah banyak uang kayu yang terjerumus. Kalau DPR kayu jangan memberikan sekali sedetik baik dengan yang takutlah itu ke situ. Habis aku nanti kebangga tu. Kita harus berbangga bahwa kita ini berketuhankan Allah la ilaha illallah, dan kita harus berbahagia bahwa kita sedang menjalankan mentolaat tadabbur ilmi. Kita ini pasti akan keriduan Allah dan mengumpulkan dosa, menyelamatkan diri kita, anak-anak kita dan tetangga saudara-saudara kita. Jadi ikut kita ini mengenal Allah sejauh mana kita mengenal, tentunya dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin tersesat kalau kita memang menghambakan diri kepada Allah. Begitu juga setan itu balik lagi, itulah kau itu hantam lagi, balik lagi kepada campak lagi, zikir lagi tambah, tergoda lagi, campak lagi, istighfar lagi gitu, tergoda lagi, kita bermaksiat lagi, dosa kau kaget, tobat terus tobat nyawan, budi gitu, atau di dalamku, mungkin berprasangka baik kepada Allah, tidak berprasangka baik bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi kan kita seorang dari bela tobat budi gitu, oleh khosab tadi, setan khosab pinter dia. Setan khosab itu menipu kita tu kaget kau itu bentak jangan ini. Aku sholat tinggal dengan buku, jemaah baca jemaah DWA, masih tambah ke jiwa, masih sedekah tambah ke masih tambah ke selawat bermaksiat. Nah di dalam hadis itu iring telah keburukan dengan kebaikan, maka
siap jam sebab ini siap itu riba wong aja kan kita alih ngajar cerita tentang Allah, cerita tentang buka Quran, baca artinya, tafsirnya, baca tak tahu nanya, bingung tanya. Kalau ada di sini mutasyabihat, ada mutasyabihat yang saro untuk diterjemah, ditafsir lewat tidak seperti yadu, Allah bertangan, Allah ganti tangan di dalam kitab tauhid, cari hadisnya dalilnya Allah bertempat tinggal di atas aras, kursi kursi itu bukan Allah duduk tapi kekuasaan, tangan-tangan Allah itu bukan Allah bertangan tapi kekuasaan Allah. Itu bagus. Tentang apa? Tentang rezeki. Itu untuk mengelabui setan itu kita dekat dengan Tuhannya. Bagi hilang lagi busuk juga itulah. Jangan nak tunggu Nur Muhammad yang kapan rasul di rukuk Allah, di sujud Allah. Kalau rasul sakit pucat, kapan nak di rukuk Allah, sujud Allah tak solat. Nah, betul. Zindik. Zindik itu menghilangkan kewajiban akan dia sebagai hamba. Itu dah dosa lah tapi yang sunat. Itu apa solat itu kalau tak bersambung kepada Allah, sia-sia dia itu dia oleh Allah. Mana ada sia-sia? Dinilai wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu berbuat sedikit sekecil apapun perbuatan baik ada nilai sisi Allah. Dikit kalau terus menerus akan jadi bukit. Begitu juga kita membuat dosa seumur itu dengan kita istighfar terus akan habis. Tapi kalau kita diam membuat dosa, iblis itu lah Yahudi masuk. Dan yang kedua soal Yahudi itu kan bukannya lah di Amerika tu ada itu namanya apa taman di situ tempat orang-orang kaya menengok YouTube itu banyaknya tenang bersahabatnya. Rumah-rumahnya bagus, tanaman-tanaman tumbuh bersahabat berzikir. Nah kalau soal Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dikasih baru dia tak pernah mengikut Yahudi, Cina, kasih kita karena dunia ini tak kasih apa-apa je di sisi Allah. Dunia ini, seandainya memang ada manfaatnya dunia ini, pasti Nabi udah. Jika dia terkayuh di tanah Arab, taruh ratu, raja, macam begitu di sini aja ni. Tetapi itu dianggap Rasul itu tak ada berharga dia habis-habisnya sampai tinggal selai pakaian baik sama selendang. Karena bakal dihisap, makin banyak gawe gitu, makin banyak santri gitu, bakal dihisap. Tapi jauh santri ni lah, kemana? Ada tak tanggung jawab harus takut? Yang banyak santri tidak tanggung jawab. Banyak duit kita, apalagi ditanya pada dari mana, keluarnya untuk apa, jalan untuk apa. Ditanya kalau bakal pekerjaan kita. Mata tu pakai kepandang ke mana? Tanya bagi mata tu hatta idza jaa mata tu ditanya bersaksi ajaluhum wasabuhum wa absaruhum, ditanya kalau tangan kaki dia akan bersaksi. Akan di surah As-Saffat ada di Yasin ada dia akan bersaksi untuk diri kita. Oh aku tangan ini digawa kemarin itu gawa maling, mata ini digawa khianat zina, pikiran ini mikir ke dunia terus pagi keluar dan mikir ke dunia dari gawe untuk anak juga ibadah juga sunah. Siang malah bercerita dunia pula. Sore hari ke lagi cengengesan dunia juga. Kakek nak tengok sebelum tengok cerita dunia juga. Ujung-ujung mimpi dunia. Tahu-tahu meninggal dunia. Itu barangkali memang Allah berkehendak, memang orang Yahudi itu apabila aku menyesatkan seseorang itu Allahumma tasya'in di dalam Quran itu tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Apabila orang itu sudah aku beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Jadi kita ini bersyukur sudah Allah beri petunjuk. Dan tugas kita orang Yahudi doa baik memulai dari zaman Nabi, mudah-mudahan tak akan di kita, di anak kita. Kita hanya sebatas mendoakan saja. Tidak sebatas nak mukul, nak merangkul, nak jihad, tidak. Nabi itu jihad itu karena dia diserang. Karena dia diserang, dia itu umroh haji karena dia diserang, dia itu bertahan, bukan dia nyerang. Nabi itu, dan Nabi tidak pernah malas keburukan, selalu keburukan dengan kebaikan. Nah itu kalau Nabi nama Nabi boleh didiskusikan supaya tauhid itu berkembang. Karena akhir zaman ini hilang membahas tentang Allah, kebesaran Allah. Tapi sekarang ini banyak yang mensurahkan itu tentang
syariat Nabi-nya bagus, ininya bagus, tapi dia tak kenal dengan Allah bahwa yang menghadirkan ilmu itu Allah. Jadi tidak ada sombong di dalam diri dia. Bahwa kita ini kalau tegak itu sama, jantung itu kalau kita lepas begitu tengok jantung datang, sudah sikok beda kata yang lain. Cuma Allah yang maha gagal, yang lain itu lemah kan. Itu amalan banyak, dikira banyak wali bisa ada lebih spesial. Itu ikatan wali ya Allah jadi minta. Cuma kita tak tahu. Dan ini lemah dan bodoh dan tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya lagi? Didiskusikan boleh? Mudah-mudahan. Tidak ada, alhamdulillah. Sudah jam 6 kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ya Allah yang maha mendengar, yang maha mengawasi, lindungilah kami Allah dari ciptaan iblis khazak ini dan iblis khanas para anti was-was. Berilah jalan untuk kami menghindarinya, baik dengan amalan, baik dengan sholawat, dengan zikir, dengan sedekah, dan lindungilah ya Allah diri kami dan keluarga kami dari fitnah akhir zaman. Ada juga kakek dajjal turun dan dia maju itu dia nampak fisik dikuasai oleh iblis di dalam dia nampak fisiknya itu. Jadi kalau kita sholat itu sebulan itu tadi ya, Ya. nambah dikit. Itu tidak khusyuk itu tidak jadi masalah kalau tidak. Jadi balik lagi ke khusyuk, tidak khusyuk lagi, tidak jadi masalah ni yang berarti baik kalau yang mau khusyuk, mana nak dapat kau kaki, siksa kau kaki misalnya, apa memang harus khusyuk dia, dapat tak? Mama kadang-kadang baru nak begitu. Latihan tadi, apa tu tadi? Aduh baik petang yang lewat di waktu itu aduh baik sekali-sekali setiap ibadah itu sholat ini kan itu belum tahu diterima apa tidak. Orang mati Kita sholat ini khusyuk apa tidak cuma kita yang tahu terhadap Allah. Nah kita belajar terus sampai sempurnanya. Misalnya sholat subuh 2 rakaat sampai sempurnanya kita di sholat tadi. Nah itu lagi ada kepuasan di dalam hati kita dengan Allah tu kita mulai ini ngobrol dengan Allah tu. Macam ini rasul mak, rasul lisan tak usah tinggal ke cari metode lain. Dia tenang terus, memang kita terus berusaha. Kalau merasa ketingkatan tauhid, anda baca di segi sebenarnya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sesungguhnya neraka wela bagi mereka yang solat tidak khusyuk. Dan di kitab Abu Somad itu ada sekumpulan wong nak ditalak oleh Allah. Jadi kamu ni nak kemana sungguh? Sungguh yang mana tuan tinggi kami ahli ibadah, ahli zikir. Dah tanya dulu di mana kapan tanya dah kanti. Kamu buat surga dewe baik kata Allah. Karena kamu kembali ke diri kamu kapan khusyuk ngandal ke diri, khusyuknya ngandal ke diri kita ngandal ke Allah. Oh mana yang khusyuk. Begitu juga kajian tauhid Allah begitu dari paham yang sesat. Cara yang salah, solat yang tak khusyuk, tulis ucap mana yang turun maghfirah diminta. Kita tu kadang ada fikir, cuma tak tersebut. Nah kalau tersebut bagi Allah kasih jalan. Kita minta, kita satu tu pikiran, suara kita, keinginan kita. Untuk kita implementasi perjalanan yang tauhid ini kalau dengan kawan, usaha, ada tanya uang dunia. Memang anak percaya uang dunia maksudnya itu tak setiap orang dapat itu dan susah mencerita ini. Seperti orang umroh haji, kalau dia lemak dia sudah. Orang Amerika biasa kata tu video ibadah lemak. Aku hilang sebelum lemak hilang. Balik dari haji aku tak nak. Karena Allah tu supaya kita tu minta terus dengan Allah, bersujud terus, jangan berharap. Khusyuk itu ada nur itu cahaya. Cahaya itu makhluk juga buatan Allah. Kita jangan sampai di situ. Khusyuk tak susuk, yang penting kita solat, tapi jangan diam. Tak tahu solat tak lemak, solat tak ngerti, dia dah bertambah baca untuk mereka itu terus. Minta dengan Allah, bagi Allah kasih kawan, macam ini nak baca bagus, macam ini nak bagian tajwidnya, bagian makhrajul, macam ini urusan hati. Kalau khusyuk tak khusyuk tadi urusan hati kan. Macam ini rukuk yang bagus, sujud yang bagus. Kasih dia tu ada Allah hadirkan di dalam kita ibadah. Kalau ada pribadi ditanya pernah aja itu dulu dah percaya apa solat tahajud aduh memang as-salatu mifrajul mu'minin solat itu adalah mirana orang-orang
mukminat ini yang lemahnya itu alhamdulillah kita sudah sampai jam 6. Mudah-mudahan kita diberi sholat khusyuk, diberi zikir yang khusyuk, dihadirkan yang benar-benar khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar itu juga tentang kandang, pangan, papan, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi Allah yang melihat yang maha mengabulkan doa. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan ini ya Allah, takdirkanlah pertemuan ini, kami minta kepada pertemuan yang Engkau lindungi dari paham yang sesat, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari fitnah yang mangkat dan dari maju, dan jadikanlah keluarga kami dan tetangga kami dan keluarga muslimin al-Fala ini dengan aman, mawaddah, warahmah, mendapatkan ibadah kepadamu dan mengenalmu dan bergembira senang menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabik iman, tetaplah kami dalam iman. Allahumma sabitna bil Islam, tetaplah kami dalam Islam. Sabitna bil tauhid, tetaplah kami dalam tauhid. Sabitna bil ma'rifah, sabit ala dini Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubri wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Warhamhum kama rabbana shighara, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya para orang tua dan para guru.